Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Joko Sopana. Saya adalah guru di MTSN 8 Kuningan, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan pertama di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Senin 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran secara luring untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 9 dengan materi pokok iman kepada hari akhir yang dilaksanakan di MTSN 8 Kuningan. Berikut video praktik pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Ya, kita perlu bersyukur kepada Allah telah memberikan kepada kita kesehatan ya. Dalam kegiatan sekarang kita bisa bertemu kembali, alhamdulillah ya. Ini merupakan pertemuan awal kita di tahun ajaran sekarang ya. Kemarin sudah pada liburan mungkin ya. Sudah pada liburan kemana aja? Kan disuruh liburan, harusnya liburan kemana gitu ya. Nah, alhamdulillah kita sekarang bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran. Bapak masih tetap memegang akidah akhlak. Kita berdoa dulu bersama-sama. Sok, siapa yang akan pimpin doanya? Ya, silakan dipimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Robba wa bil Islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, alhamdulillah kita telah melaksanakan doa bersama. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Dan juga ilmu yang bermanfaat tentunya ya. Amin ya. Bapak akan cek kehadiran dulu ya. Akhirah. Terus Rejan. Hadir. Sepertinya Bapak tidak perlu satu-satu ya. Ada yang tidak hadir nggak hari ini? Ada. Siapa? Safi. Tidak hadir. Kenapa? Sakit. Kita doakan semoga Safi diberikan kesehatan kembali ya. Amin. Selanjutnya Bapak ingin mengecek kesiapan kalian dulu untuk pembelajaran hari ini. Buku-bukunya sudah siap? Siap. Alat tulisnya? Siap. Selanjutnya kebersihan kelasnya coba dilihat untuk kelas ini. Bersih. Sudah bersih ya? Berarti sudah mengerjakan piket ya tadi pagi ya? Oke, sebelum ke pembelajaran berikutnya, ini karena merupakan awal jumpa kita di kelas 9, berarti Bapak akan menanyakan pelajaran kelas 8 tentang akidah Allah itu apa saja sih yang kalian masih ingat? Coba apa saja yang kalian ingat? Allah terpuji. Selanjutnya, iman kepada kitab. Yang lainnya? Iman kepada malaikatnya. Itu rukun iman sudah dipelajari juga ya waktu di kelas 8. Ya sudah. Berarti masih ingat iman kepada kitab itu berarti yang diimani itu apa? Al-Quran. Selain Al-Quran kan kitab Allah itu ada berapa coba? Yang wajib diketahui ada? Al-Quran. Selanjutnya apa lagi? Zabur, kitab Taurat. Untuk pembelajaran sekarang juga kita akan melanjutkan yaitu tentang rukun iman. Kita akan mempelajari tentang rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Ya. Oke,
Bapak ingin tahu dulu pengetahuan awal kalian tentang iman kepada hari akhir sebagai pretest. Ya, Bapak akan tanya. Nah, iman itu artinya apa sih? Percaya. Ya, kalau hari akhir apa coba? Hari atau hari kiamat itu apa? Hari pembalasan bisa juga. Terus yang lainnya coba hari kiamat itu apa sih? Hari kebangkitan. Nah, itu ya. Jadi kalau iman kepada hari kiamat itu apa coba? Kita percaya kepada kiamat akan dan akan terjadi. Nah, itu ya yang akan kita bahas. Coba Bapak inginkan kita tepuk semangat dulu ya. Bisa kan? Bisa. Masih ingat ya? Tepuk semangat itu. Yuk kita mulai. Tepuk semangat. Oke, kalian memang luar biasa, sudah semangat. Ya, kita akan memulai pembelajaran ini. Nah, akan kita bahas bab pertama, iman kepada hari akhir. Tujuan pembelajaran dan indikatornya kalian bisa lihat. Untuk apa kita mempelajari ini? Yaitu kalian nanti bisa menguraikan pengertian iman kepada hari akhir. Selanjutnya bisa menunjukkan dalil-dalil iman kepada hari akhir. Selanjutnya juga bisa mengkategorikan tanda-tanda atau ciri-ciri terjadinya hari akhir. Selanjutnya menyimpulkan hikmah beriman kepada hari akhir dan mengkomunikasikan dalil tentang beriman kepada hari akhir. Nah, ini harus tercapai. Ya, tujuan pembelajaran ini harus tercapai. Maka dari itu nanti dalam pembelajaran ini Bapak akan tayangkan gambar untuk kalian amati. Selanjutnya Bapak berikan penjelasan. Nanti juga Bapak akan berikan tayangan video dan nanti kita diskusikan. Kita langsung saja ke materinya ya. Are you ready? Oke, kalau sudah siap semua, nih Bapak tunjukkan materinya. Sekarang kalian amati gambar berikut ini. Coba, ini gambar apa? Kalender. Kalau yang ini? Longsor. Ya. Enggak Pak, ini? Bumi yang bagaimana? Rusak, yang hancur ya. Kalender ini apa coba pertanyaan menurut kalian? Di sini ada apa aja di kalender? Tanggal selain tanggal? Bulan selain bulan? Tahun selain tahun? Hari. Nah, ada kan hari di sini? Ya, ini kalender tahun berapa? Sekarang tanggal berapa? 18 bulan? Juli tahun? Nah, ada harinya? Ada. Nah, hari ini akan berakhir. Maksudnya ke depannya akan ada akhirnya. Ya, akan ada akhirnya. Karena apa yang namanya kiamat itu kan berakhirnya kehidupan dunia. Berarti hari itu akan ada akhirnya kan? Ada. Ya. Tapi ditandai dengan apa hari akhir itu? Ya ini salah satu, itu dengan adanya bencana alam. Selain itu yang kalian ketahui kerusakan. Ya inilah. Jadi nantinya akan hancur semua. Ya, setelah kalian mengamati gambar ini, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Oh ya, silakan ya. Kapan hari akhir terjadi? Kapan hari akhir terjadi? Oke ya Bapak himpun dulu ya pertanyaannya. Nggak apa-apa ya, namanya bertanya ya, wajar aja. Selanjutnya ada lagi barangkali? Ya? Apa sih tanda-tanda hari kiamat? Tanda-tanda hari kiamat. Ada lagi yang lain? Ya, silakan lu. Apa sih dalil-dalil tentang hari kiamat? Dalil-dalil tentang hari kiamat. Coba pertanyaan untuk yang pertama, Pak, kapan sih terjadinya hari kiamat? Ada nggak yang bisa menjawab itu? Enggak ada. Siap, karena apa? Karena nggak ada yang tahu. Nggak ada yang Tahu. wallahu a'lam ya.
Bahkan Nabi pun ketika ditanya beliau tidak bisa menjawabnya. Maksud tidak bisa menjawabnya karena itu mah sudah menjadi rahasia Allah semata ya Rejan ya. Itu untuk pertanyaan yang pertama sudah kejawab. Jadi wallahu alam, hanya Allah lah yang tahu. Kalau kita tahu mah mungkin kita selalu bersiap-siap setiap hari ya. Oke, ada lagi yang bertanya tentang dalil tentang hari kiamat. Nanti sambil Bapak memaparkan akan Bapak jelaskan. Bapak akan terangkan mengenai pengertiannya dulu. Tadi sudah disebutkan waktu pretest kalian waktu ditanya, iman itu apa sih artinya? Percaya. Nah, percaya atau juga bisa membenarkan. Nah, kalau kita kalau hari akhirnya apa? Hari akhirnya itu adalah hari di mana dunia dan seisinya rusak, binasa, hancur dan tidak ada kehidupan lagi. Tidak ada kehidupan lagi. Nah, itu hari akhir. Pokoknya hari terakhir aja, ya. Nah, itulah iman dan hari akhir. Nah, kalau begitu apa iman kepada hari akhir itu? Sok silakan bisa dibaca bersama-sama. Ini uraian iman kepada hari akhir, yaitu iman kepada hari akhir itu adalah Percaya dengan semua hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur dan berakhir. Kalian mempercaya itu bahwa suatu saat ini semua akan tidak ada? Percaya. Percaya, ya. Nah, itu untuk pengertiannya ya. Selanjutnya untuk dalilnya. Dalil itu ada dua. Ada dalil akli dan juga dalil nakli. Tadi yang ditanyakan dulu tentang dalil Al-Qur'annya, berarti dalil naklinya. Nah, Bapak di sini akan membahas dulu dalil aklinya, bahwa matahari sebagai sumber energi ini suatu saat itu akan mengecil. Akan mengecil sehingga ketika mengecil maka akan mati. Nah, ketika matahari itu sudah gelap, berarti kan tidak ada sinar matahari. Semua yang tersinari itu juga tidak akan tumbuh. Karena apa? Karena tidak ada cahaya. Nah, dari dalil akli ini, dari pengetahuan akalnya saja, para ilmuwan itu sudah menyebutkan bahwa pasti suatu saat ini akan hilang semuanya. Nah, itu ya. Nah, sementara untuk dalil naklinya, dalil Al-Qur'annya bisa kita lihat. Yang pertama bisa dilihat contohnya atau dalilnya dalam surat Al-Hajj ayat 7. Ya, artinya dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Itu salah satunya. Dan ayat-ayat yang lainnya juga ada di dalam surat Al-A'raf ayat 187, Al-An'am ayat 134, Toha ayat 15 dan Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Gitu ya, untuk ayat-ayatnya lu sudah kejawab ya tadi pertanyaannya ya. Oke ya, setelah kita tadi membahas tentang pengertian dan dalilnya, kalian sekarang simak video berikut ini ya. Sok silakan disimak nih videonya Bapak. Silakan disimak di hayati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kiamat adalah janji Allah, dan kita sebagai umat Islam wajib mengimani akan datangnya hari kiamat, yang merupakan hari kehancuran alam semesta dan hari untuk menuju kehidupan selanjutnya. Nabi Muhammad SAW pernah mendapatkan pertanyaan tentang kapan kiamat akan terjadi. Namun Nabi Muhammad SAW hanya menjelaskan bahwa dia hanyalah manusia biasa yang tidak tahu kapan kiamat akan terjadi. Sekalipun dia adalah yang dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi manusia panutan di muka bumi, tetapi hari kiamat tetap menjadi rahasia Allah SWT. Pada hari itu manusia adalah sebagai andai-andai yang berterbangan, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Betapa dampaknya keadaan alam semesta saat kiamat terjadi. Semoga kita mendapat syafaat di hari akhir nanti. Sangkakala akan ditiup oleh malaikat Israfil. Trompet pertama dari sangkakala akan mematikan semua manusia di bumi, dan trompet yang kedua akan menandakan kebangkitan manusia yang kemudian akan dihisap amal dan perbuatan mereka. Sebelum tanda-tanda besar itu muncul, terlebih dahulu diawali dengan beberapa tanda-tanda kecil, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Di antaranya ialah penaklukan Baitul Maqdis, penzinaan, merajalela,
Pemimpin terdiri atas orang-orang yang zalim dan jahil. Meningkatnya angka bunuh diri dan kebanyakan orang mati mendadak dan lain sebagainya. Oke ya, tadi setelah menyimak video itu, coba tanggapan kalian mengenai video itu apa saja yang kalian tangkap dari video tadi? Apa coba? Ciri-ciri hari kiamat. Ada ciri-ciri hari kiamat. Apa saja yang kalian dapat aja tadi? Yang ingat dari video itu cirinya? Banyak yang berzina. Banyak Yang berzina. yang berzina. Terus apa lagi? Ulama-ulama meninggal. Ulama-ulama juga meninggal. Terus Banyaknya angka bunuh diri. Selain itu apa lagi yang kalian dapat simak dari video tadi? Ada dua jenis kiamat. Yaitu kiamat apa saja? Kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra dan kiamat kubra. Ya. Nah sekarang supaya kalian bisa lebih memperdalam lagi tentang materi ini, Bapak akan bagi kalian menjadi 4 kelompok untuk mendiskusikan hal-hal atau permasalahan atau soal-soal yang ada di dalam LKPD ini. LKPD itu lembar kerja peserta didik ya. Nanti silakan berkumpul dengan kelompoknya, nanti bersama-sama menjawab soal-soal yang ada di sini. So sekarang yang sudah dibagi kelompoknya, sekarang kalian berkumpul dengan kelompok. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, laki-lakinya juga ya. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke ya, sudah, semuanya sudah berkumpul. Nah sekarang Bapak akan bagikan lembar LKPD-nya. Nanti kalian silakan jawab ya. Nih Bapak bagi dulu untuk setiap kelompok satu, ini didiskusikan ya bersama-sama. Silakan. Kegiatan diskusi ini adalah penilaian psikomotor kalian. Jadi mohon semuanya aktif. Silakan. Ayo ya. Diskusikan. So, semuanya aktif ya dalam kegiatan diskusinya ya. Semuanya aktif. Silakan. Diisi sesuai dengan yang ada di LKPD itu. Sembari Bapak akan menilai kalian. Sekali lagi, ini merupakan penilaian keterampilan kalian. Silakan semuanya mengajukan pendapatnya. Silakan kumpulkan data-data yang ada, informasi-informasinya dari buku itu ya, silakan dikumpulkan. Selanjutnya kalau sudah terkumpul, ditulis jawabannya ya, ditulis silakan. Pokoknya semuanya Bapak inginkan keaktifan. Diskusinya sudah berjalan ya? Sudah. Pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab? Sudah. Di kelompoknya anggotanya aktif tidak? Aktif. Mengajukan pendapat semuanya? Ya. Alhamdulillah, berarti kalian kegiatan diskusinya cukup baik ya, karena dari semuanya mengajukan pendapat. Dan sudah selesai berarti? Sudah. Sudah dituliskan jawabannya? Sudah. Kalau begitu, sebelum dipresentasikan ke depan, Bapak ingin kalian kembali lagi tempat duduknya ke tempat duduk semula. Silakan, silakan kembali lagi. Semuanya sudah beres ya kegiatan diskusinya, berarti kalian juga sudah ke tempat duduknya masing-masing, sudah rapi kembali. Sekarang kita akan mempresentasikan, kalian akan presentasikan hasil diskusi kalian semua. Tapi sebelum dipresentasikan,
Bapak inginkan, apakah kalian masih konsentrasi? Tidak. Coba ikuti kata-kata Bapak. Ya. Biru. 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 Merah. Kuning. Biru. Merah. Kuning. Berapa kali Bapak bilang kuning? Oke, berarti sudah konsentrasi ya. Yang pertama belum, sekarang sudah berarti press kembali. Oke, kalau begitu silakan presentasikan dari kelompok pertama dulu. Siapa yang akan mewakilinya? Silakan Alicia ke depan. Perkenalkan, nama saya Alicia Silva Kamila. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Secara bahasa, kiamat mempunyai arti kebangkitan atau kehancuran. Maksudnya ialah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur ke alam akhirat untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dalil yang berkaitan dengan iman ada dua, yaitu satu, dalil naqli atau dalil Al-Qur'an. Surat dalil Al-Qur'annya berikut surat Al-Hajj ayat 7, surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5 dan surat Toha ayat 15. Dua, dalil akli. Dalil akli yaitu dalil yang berdasarkan pendapat-pendapat para ilmuwan bahwa matahari yang semakin mengecil karena setiap detik matahari kehilangan beratnya sekitar 40.000 ton. Lalu habis dan seluruh dunia akan gelap gulita. Terima kasih. Itu ya tadi apa istilahnya presentasi dari kelompok 1. Cik, ada sanggahan nggak untuk kelompok 1? Untuk jawabannya apakah sudah betul? Betul. Sudah cocok? Cocok. Kalau begitu berikan aplaus untuk kelompok 1 yang Oke, akhiri saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tete Alisa. Ya, silakan duduk kembali. Oke ya, sekarang kita lanjutkan presentasi dari kelompok 2. Siapa yang akan mewakilinya? Siapa? Sally. Oke, silakan Sally. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saristiani dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, tanda-tanda kiamat kubra. 1. Hancurnya dunia dan banyaknya kemaksiatan. 2. Banyak masjid megah tapi hanya sedikit jamaah. 3. Semakin banyak generasi muda dalam pergaulan bebas. 4. Banyak yang durhaka kepada orang tuanya. 5. Ilmu agama sudah diabaikan. 2. Tanda-tanda kiamat kubra. 1. Turunnya Dajjal. 2. Munculnya binatang melata yang aneh. 3. Matahari terbit dari sebelah barat. 4. Keluarnya gas beracun dari semua sudut. Itu ya yang tadi ini kan. Ada lagi nggak tambahan untuk kelompok 2 barangkali ada? Ya silakan, apa aja? Menambahkan apa? Oh, ciri-ciri. Ya silakan, apa saja? Korupsi merajalela dan Korupsi. hidup bermegah-megahan. Oh, itu korupsi merajalela dan hidup bermegah-megahan, katanya ada tambahan ya dari kelompok lain. Oke, ada lagi yang lainnya? Cukup? Dari kelompok 2 sudah cukup presentasikannya? Jawab-jawabannya sudah cocok? Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk kelompok 2. Nah tadi dalam tanda-tanda kiamat kecil itu salah satunya Bapak dengar tadi disebutkannya semakin banyak masjid yang megah tapi sedikit jamaahnya. Apakah sekarang itu sudah ada? Selain itu apalagi tadi yang disebutkan? Korupsi tadi ya, tanda-tanda kiamat kecil. Nah sekarang korupsi ada nggak? Kalau begitu ciri-ciri yang kecilnya itu sekarang sudah pada muncul ya? Iya. Kita lanjutkan sekarang untuk presentasi dari kelompok 3. Ya silakan kelompok 3 yang akan mewakilinya siapa? Oh Ahira, silakan Ahira maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahira Fatin, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan Hasil diskusi. hasil diskusi Ya.
kelompok saya. Ya. Adapun pertanyaannya, sebutkan dan simpulkan hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah beriman kepada hari akhir ada 7. Pertama, mendorong manusia untuk senantiasa taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanggung jawab dan berhati-hati dalam melakukan setiap perbuatan agar tidak mendatangkan. Itu yang telah dipresentasikan oleh kelompok 3. Ya, tentang hikmah. Jawaban-jawabannya sudah cukup jelas? Jelas. Kalau begitu, terima kasih ya untuk kelompok 3. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Tete ya. Ya, sekarang giliran kelompok yang terakhir yang akan mengomunikasikan tentang dalil iman kepada hari akhir. Silakan perwakilannya untuk maju ke depan. Siapa? Bilqis. Ya, silakan Bilqis. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risha Bilqis Harinisa. Saya akan mengomunikasikan dalil tentang hikmah. Ya, silakan. Dalilnya adalah dari surat Al-Hajj ayat 7. Ya, silakan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Itu saja dalilnya? Oh iya. Oke ya, terima kasih untuk kelompok 4 yang telah mengomunikasikan dalil ayat Al-Quran tentang iman kepada hari akhir. Terima kasih Tete, silakan dulu kembali ke kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari semua kelompok sudah dilaksanakan. Berarti untuk langkah berikutnya sekarang adalah kita tinggal menyimpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, silakan ulang. Beriman kepada hari akhir adalah percaya dan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur dan berakhir. Dari dalil nakli dari surat Al-Hajj ayat 7, surat Al-Qaryah ayat 1-5. Saya akan menyimpulkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, memperbanyak zikir dan bersolawat. Dan yang ketiga, selalu membaca Al-Quran. Sebagai orang yang beriman kepada hari akhir, semestinya selalu membaca dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Selain untuk menambah pahala juga sebagai pengingat kelak dunia dan seisinya akan berakhir, dan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia juga bercerita tentang hari akhir. Itu kesimpulan yang Pak Jim bisa sampaikan? Ya, Pak. Oke, terima kasih mereka. Kita telah mempelajari mulai dari awal tadi pengertian. Ya, selanjutnya apa lagi? Dalil. Selanjutnya apa lagi? Tanda-tanda atau ciri-ciri. Selanjutnya hikmah. Nah, sesuai kan dengan tujuan tadi pembelajaran kita? Nah, kalian semuanya sudah mendapatkan itu? Sudah ya. Sudah memahaminya? Sudah paham? Paham atau hampa? Paham ya, bagus ya. Kalau begitu sudah paham semuanya. Sekarang berarti Bapak akan melakukan evaluasi. Bapak akan bagikan lembar evaluasinya atau soalnya. Nanti kalian kerjakan ya. Bapak bagikan. Di sini ada 2 yang harus kalian kerjakan. Lihat Teteh. Yang pertama adalah untuk mengevaluasi atau penilaian kognitif. Jadi menjawab soal seperti biasa. Dan yang kedua adalah untuk penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ya dalam bentuk instrumen penilaian diri. Nanti tinggal dibaca saja, tinggal diberikan checklist ya sesuai dengan kondisi kalian yang ada. Jujur ya, nih Bapak bagikan. Ke belakang kan ya Teh ya. Oke, semuanya sudah mendapatkannya? Sudah. Kalau begitu silakan kasih nama dan kelas dan dijawab ya. Silakan ya dikerjakan.
silakan kumpulkan kembali teteh ya kalau semuanya sudah selesai. Yang dari belakang kumpulkan ke depan. Evaluasi ini, penilaian ini nanti akan Bapak koreksi hasil kerja kalian itu ya. Nah nanti kalau nilai kalian itu kurang dari KKM, KKM-nya 75, kalian akan di remedial lah ya kalau kurang dari KKM. Nah, tapi kalau sudah mencapai KKM atau melebihi maka akan diadakan pengayaan. Nah, mudah-mudahan nanti hasilnya tidak kurang dari KKM ya, supaya kalian tidak di remedial. Ya, itu ya nanti akan Bapak koreksi seperti itu. Ya, penilaian sudah semua, sampailah kita kepada refleksi pembelajaran ini. Coba Bapak akan tanyakan ya, apa yang kalian dapat dari pembelajaran sekarang? Apa yang membuat menyenangkan untuk kalian? Ada apa? Ada video-videonya, apa lagi? Ada gambar juga, ya. Ada diskusi juga, ya itu ya. Jadi menyenangkan untuk hari ini pembelajarannya. Oke, terima kasih. Terus selain menyenangkan, materinya apa yang kalian dapat? Bisa mengetahui tentang ahli akhir, ada lagi? Bisa mengetahui ciri-cirinya, mendapat hikmah juga, ya itu. Ada yang kurang nggak dari pembelajaran ini? Apa? Coba kekurangannya untuk memperbaiki di minggu depan. Apa? Coba? Oh, jelasinnya terlalu cepat. Oke, itu jadi bahan refleksi ya. Nanti Bapak akan lebih halus lagi, lebih diperlambat lagi ya Tante ya. Selain itu mungkin dari pribadi kaliannya ada nggak kekurangan? Ada. Apa coba? Kurang memperhatikan, ada sebagian yang kurang memperhatikan. Berarti kalau untuk itu minggu depan mah harus bisa diperhatikan lagi. Oke ya, untuk perbaikan pembelajaran minggu depan. Nah sekarang Bapak harapkan dari iman kepada hari akhir ini kita harus bisa berperilaku sesuai dengan apa yang kita ambil dari keimanan ini. Tadi sudah disebutkan dalam kesimpulan oleh Saudara Fajri, apa saja yang harus kita lakukan untuk menyikapi iman kepada hari akhir ini. Salah satunya adalah tadi dengan membaca Al-Quran, ya, berzikir. Suka nggak kalian di rumah membaca Al-Quran? Nah, kalian percaya kan dengan keadaannya hari akhir? Nah, kalau percaya berarti tingkatkan ketakwaan itu. Yuk bersama-sama dengan Bapak, tentunya ada Bapak juga manusia. Ya kita tingkatkan ketakwaan, senantiasa sholat 5 waktunya dengan baik, bacaan Qur'annya juga ditambah, dan bersolawat juga, berzikir juga. Ya itu ya di rumah masing-masing kalian seperti itu. Dan untuk tugasnya nanti di rumah kalian silakan baca-baca kembali tentang pembelajaran ini. Ya silakan dibaca-baca kembali. Alhamdulillah sudah selesai semuanya. Minggu depan kita akan membahas materi berikutnya yaitu tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri. Silakan nanti kalian baca-baca di rumah. Jangan lupa belajar ya di rumahnya ya, membantu orang tua juga ya. Nah itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kesemangatannya ya. Masih semangat sampai sekarang ya? Bagus. Terima kasih atas kesemangatannya. Mohon maaf apabila Bapak dalam menjelaskan materi kurang berkenan di kalian semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.